Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya tahun 2021 menyatakan, walaupun Indonesia harus berjibaku melawan pandemi, pemerintah tetap menjalankan agenda menuju Indonesia maju, salah satunya melanjutkan pembangunan infrastruktur di 2022. Tak tanggung-tanggung, 384 triliun rupiah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022. Angka itu menjadi prioritas ketiga belanja pemerintah pusat setelah pendidikan dan perlindungan sosial. Ratusan triliun rupiah dikucurkan pemerintah untuk membangun jalan, bendungan, pelabuhan, hingga bandara. Di tahun 2022, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur di 3 sektor, yakni konektivitas, sumber daya air, dan pemukiman. Dengan target operasi 365 km jalan tol dari 21 ruas hingga 9 bendungan baru. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di tahun ini. Dalam Kaleidoskop 2022, CNBC Indonesia akan merangkumkan daftar proyek infrastruktur kebanggaan Presiden Jokowi yang berhasil diselesaikan tahun ini. Mengawali tahun ini, pada 5 Januari 2022, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, bendungan ini sudah sejak tahun 90-an, direncanakan untuk menambah suplai air bagi daerah kering di Blora dan Rembang. Proyek senilai 880 miliar rupiah ini merupakan bendungan ke-14 yang diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung air sebesar 14,4 juta meter kubik dan bisa mengairi kurang lebih 650 hektar sawah yang berada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Kita berharap dengan selesainya Waduk Randu Gunting di Kabupaten Blora ini, ketahanan pangan kita akan semakin baik, kemandirian pangan kita akan semakin baik, karena kunci dari ketahanan pangan adalah air. Selanjutnya, di tahun 2022, Presiden Jokowi meresmikan 2 ruas jalan tol pada kawasan Jabodetabek, yaitu ruas Cibitung Cilincing dan ruas Serpong Balaraja Seksi 1A pada Selasa 20 September 2022. Tol Cibitung Cilincing merupakan jaringan jalan tol lingkar luar Jakarta, Outer Ring Road alias JOR 2 yang menghubungkan kawasan metropolitan Jabodetabek. Jalan bebas hambatan ini memiliki 4 seksi dengan total panjang mencapai 34,77 km. Jalan tol ini akan menghubungkan sekaligus memperlancar konektivitas logistik, industri, hingga mobilitas masyarakat yang terhubung dari Cibitung hingga Cilincing dan langsung terkoneksi dengan jaringan tol JOR 2 lainnya. Tol dengan investasi senilai 10,8 triliun rupiah ini sempat tersendat karena masalah pembebasan lahan dan konstruksinya sempat ambruk pada Agustus 2020 silam. Beralih ke jalan tol Serpong Balaraja alias tol Serbaraja Seksi 11 yang juga diresmikan Presiden Jokowi pada 20 September 2022. Ruas tol sepanjang 5,1 km ini merupakan trase pembuka tol Serbaraja yang memiliki panjang total sekitar 40 km dan terdiri dari 3 seksi. Sehingga nanti kalau JOR kedua, JOR ketiga selesai, dari barat ke timur, dari timur ke barat, tidak usah melalui tengah Jakarta. Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta. Tahun 2022 menjadi tahun yang mengesankan bagi Indonesia, sebab di tahun ini kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Nah, tentu saja butuh dukungan infrastruktur agar hajatan kelas internasional itu menjadi lebih lancar.
Tak tanggung-tanggung, 800 miliar rupiah dikucurkan pemerintah pusat untuk mempercantik infrastruktur di Bali. Mulai dari pekerjaan pembangunan terminal VVIP Bandara Ngurah Rai, penataan mangrove Tahura, hingga penataan jalan tol Bali Mandara. Infrastruktur itu tak hanya untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20, tapi juga lebih jauh untuk meningkatkan kualitas Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dalam Kaleidoskop 2022, sektor infrastruktur tidak lengkap rasanya jika melewatkan pembahasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan uji dinamis proyek yang akan beroperasional pada 2023. Secara virtual, kedua kepala negara itu melihat kereta kilat yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China bersama-sama selepas penutupan KTT G20. Dalam uji coba saat itu, kereta cepat melintas sepanjang 20 km di rel yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo optimistis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat rampung dan beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Sementara itu, Presiden Xi Jinping menyebut bahwa proyek KCJB adalah pencapaian nyata yang tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kedua negara. 2022 segera berakhir, artinya target operasional kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menghitung bulan. Namun, sejumlah masalah masih menyelimuti mega proyek ini. Berbagai persoalan menghampiri proyek super tersebut, mulai dari progres konstruksi yang molor hingga pembengkakan biaya puluhan triliun rupiah menjadi beban proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Proyek kereta cepat sudah bergulir sejak awal tahun 2016. Namun, sudah 6 tahun berselang, proyek ini tak kunjung rampung. Padahal, awalnya proyek ini ditarget selesai 3 tahun. Biaya pembangunan tiba-tiba disebut membengkak di tengah progres pembangunan yang terus-menerus mundur dari targetnya. Awalnya kereta cepat dibangun dengan investasi cuma 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 85,8 triliun rupiah. Namun, dengan hitungan BPKP, proyek kereta cepat bakal bengkak menjadi sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 triliun rupiah. Masalah tak sampai di sini. Belakangan terungkap, ternyata hitungan bengkak proyek dari BPKP belum disetujui pihak China. Sampai akhir 2002 ini pun belum juga terjadi kesepakatan antara China dan Indonesia soal berapa sebetulnya angka bengkak proyek kereta cepat yang harus dibiayai. Di penghujung tahun ini, pada 26 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menjajal lintas rel terpadu Jabodebek. Sang kepala negara mencoba LRT dari stasiun Harjamukti ke stasiun Taman Mini ini sepanjang 9 km dan ditempuh dalam waktu 12 menit dengan kecepatan kereta 80 km per jam. Presiden Jokowi berjanji kereta dengan kapasitas nanti 420 penumpang akan beroperasi Juli ataupun Juli 2023, berbarengan dengan kereta cepat. Kehadiran LRT Jabodebek sendiri nantinya memang akan menjadi penunjang kereta cepat Jakarta-Bandung.